Oke, mencegah untuk wasir itu gaya hidupnya pertama sehari harus makan serat, minimal sayuran atau buah. Kalau nggak suka sayuran, ya harus buah. Karena pentingnya serat itu adalah untuk melancarkan peredaran untuk buang airnya kita. Karena kalau lancar kan berarti tidak mengganggu, tidak terjadi gesekan untuk buang airnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam para pemirsa Tribun Sumsel dan Sripoku TV dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma di acara Tribun On Focus yang membahas tentang bidang kesehatan. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Mereka baru saja membuka klinik pertamanya di Palembang, tepatnya Vena Wasir Center. Dua narasumber saya telah hadir, yaitu Bapak Abdurrahman S. Ikom. Beliau adalah Direktur Bisnis dan Operasional. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Mbak Lisma. Ya, terus kemudian ada Marketing Manager Vena Wasir Center Cabang Palembang, yaitu Pak Karis Maestra Junior. Wah, Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Itu bukan cabang Namanya? Palembang. Oh iya. Seluruhnya. Oh ya, oke. Pak Karisma dari Marketing Manager dari Vena Wasir Center seluruh Indonesia. Ya, oke. Ya, boleh ke Pak Oman dulu, panggilannya Pak Oman ya? Yes, betul sekali. Pak, ini cabang pertama yang ada di Palembang, betul. Yang pusatnya itu ada di Jakarta. Nah, ini boleh cerita sedikit kenapa kita buka di Palembang dan kemudian apa saja yang akan kita layani nih klinik ini, Pak. Oke, jelasin dulu mengenai Vena Wasir Center ya. Jadi Vena Wasir Center itu adalah fokus penanganan ambeien atau wasir di Indonesia. Jadi kita ada pelayanan kesehatan, kita ada klinik, dan juga kita ada kerjasama dengan rumah sakit. Nah, Vena Wasir Center sendiri sudah berdiri sejak 10 tahun yang lalu. Sudah banyak, dan kita sudah ada 31 cabang tersebar di seluruh Indonesia. Dan di Palembang ini udah kita cabang ke-31. Gitu. Nah, apa saja sih yang bisa ditangani oleh Vena Wasir Center? Ditangani Vena Wasir Center itu bisa untuk penyakit sekitar ambeien dan juga wasir. Ambeien dan wasir itu beda nggak sih? Sama. Hanya penyebutannya saja yang berbeda. Mungkin wasir tuh mungkin lebih ini ya, maksudnya lebih dikenal oleh masyarakat itu ya, Pak ya. Oke, Pak, kalau kenapa di Palembang nih? Oke, kenapa di Palembang? Karena pasien Palembang tuh banyak. Data kita menyebutkan pasien-pasien Palembang itu berobatnya ke Jakarta. Ternyata jadi, ya? Ternyata mereka banyak ambeien, mungkin karena banyak makan pindang sama pempek. Oke, jadi untuk mengakomodir. Ya, jadi nggak usah jauh-jauh lagi sekarang untuk pengobatan wasir ambeien, nggak usah bingung, datang aja ke Vena Wasir Center yang ada di cabang Palembang. Iya. Yang di sini di mana, Pak? Kita kerjasama dengan Rumah Sakit Mama. Iya. RSIA Mama Palembang, Jalan Lembing. Daerah kampus. Oh, daerah kampus. Oke, saya coba ke Pak Karisma. Pak, wasir ini kan mungkin penyakit yang banyak mungkin ya diderita oleh masyarakat, tapi mungkin malu dalam berobat, kemudian untuk terbuka ya untuk segera mengatasi masalahnya. Nah, ini seperti apa nih, Pak, untuk lebih menyadarkan masyarakat supaya segeralah untuk berkonsultasi misalnya mengalami gangguan-gangguan pada wasir atau ambeien gitu. Oke. Mungkin sebagian orang ketika tahu penyakit yang dia derita seperti wasir atau ambeien, sebagian besar pasti malu. Malu menderita atau mengakui sakit itu. Karena kan memang ada di area yang sensitif untuk diinformasikan segala macam. Nah, kalau menurut saya lebih baik nggak usah malu. Ya mendingan disembuhkan sesegera mungkin gitu, dibandingkan kita tersiksa. Karena kan banyak aktivitas yang kita lakukan di area belakang ini gitu. Kita duduk bekerja ya kan, kita duduk bekerja setiap hari gitu. Kita membawa kendaraan, nyetir atau naik motor, atau ya setiap hari kan pasti kita juga BAB ya kan. Itu kan sangat menderita kan, nggak nyaman lah diderita setiap orang yang merasakan penyakit wasir atau ambeien ini. Nah, dengan adanya kita Vena Wasir Center ada di Palembang ini mengakomodir orang-orang yang ada di Palembang cepat sadar terkait penyakit yang diderita ini. Jadi ya,
segera konsultasikan aja ke Venawasir Center di cabang RSCM Mama. Ya semua yang masalah di wasir atau ambeien kita bisa cari solusinya dan kita atasi. Itu penyebabnya apa sih Pak? Kalau mungkin memang bukan dokter, tapi kan mungkin sudah sering berinteraksi dengan ini. Ya, salah satu penyebab yang paling cukup terkena wasir ambeien itu salah satu makanan pedas, kurang makanan serat, lifestyle. Terus seringnya kita bekerja duduk ya kan, terlalu banyak duduk ya kan, olahraga pun kalau kita yang olahraga yang beban ya, angkat beban atau segala macam itu juga bisa menimbulkan wasir karena ada tekanan-tekanan yang mengejan itu seperti itu. Dan perilaku ya seks menyimpang pun juga itu bisa menyebabkan wasir atau ambeien juga, salah satunya itu. Iya, ke Pak Oman lagi Pak. Kalau klinik Venawasir Center ini menawarkan penanganan seperti apa Pak? Wasir? Jadi kalau kita flashback dulu ya. Jadi kalau misalkan dulu tuh kan penanganan wasir itu kan adalah terkenal dengan operasi yang paling sakit. Paling sakit dari operasi manapun. Karena recovery-nya lama, penyembuhannya lama, terus tindakannya pun sakit, habis tindakan lebih sakit lagi. Dan itu orang menjadi momok tersendiri bagi orang yang untuk berobat wasir. Makanya orang kadang, jadi gue tantanin sampai wasirnya udah sampai grade 4, sampai grade 3, itu lebih sakit lagi. Nah, di sini kita menawarkan metode yang memang mutakhir dan juga update, yaitu dengan laser dan juga radiofrekuensi serta WLC. Gitu. Jadi, seperti apa tuh? Laser ini jadi ada alat laser. Jadi laser itu tidak hanya untuk kecantikan, tapi untuk pengobatan yang kita saat ini tangani di Venawasir Center dengan laser, yaitu untuk ambeien ataupun untuk Venawasir. Dan di situ untuk laser itu segini nih, wasirnya segede gini. Kalau untuk pakai laser itu tinggal ditusuk saja, itu tidak sakit dan itu langsung kempes. Jadi mematikan jaringan. Tanpa dipotong gitu ya? Yes, tanpa dipotong. Nah, jadi memang betul banget tindakannya cepat. Beda banget sama yang dulu, dan penyembuhannya juga cepat dan sudah tidak nyeri lagi. Jadi kalau dari masuk ke kamar apa istilahnya, kamar operasi, kamar tindakan atau operasi. Berapa lama tuh? Paling tindakannya nggak sampai 30 menit lah. Oh ya? Cepat banget. Kalau zaman dulu kan operasi itu kan termasuk operasi besar. Dan itu bisa sampai 4 jam. Sampai 6 jam. Nah, ini dengan metode yang canggih yang kita tawarkan kepada masyarakat Indonesia, khususnya terutama untuk Palembang nih, ya memang ini memang mutakhir dan juga paling cepat penyembuhannya. Uniknya, ini minim nyeri. Jadi kalau misalkan dulu tuh nyerinya maksimal, ini minim nyeri. Kalau skala kesehatan tuh kan ada nyerinya itu ada 1 sampai 10. Ini after tindakan hanya 3 nyerinya. 3 itu kan kayak sama gigit nyamuk tuh. Itu benar. Jadi kalau melihat testimoni kita tuh ada di YouTube-nya kita, itu ada banyak banget pasien-pasien kita yang sudah tindakan melalui laser dan juga radiofrekuensi. Gitu. Itu mahal nggak sih Pak biayanya? Boleh kan ditanya? Boleh spill ya biaya ya. Oke. Kalau biaya itu tergantung murah sih untuk kesehatan. Untuk yang laser sendiri itu under 40 juta. Itu udah tindakan all in di rumah sakit plus rawat inap. Tergantung kondisi pasiennya. Itu udah kan biasanya habis tindakan 30 menit maksimal, terus habis itu observasi 3 jam sampai 4 jam, habis itu baru pulang pasiennya. Gitu. Belum di cover BPJS? Belum. Nah, itu untuk yang laser. Ada nggak harga yang lebih murah? Ada, tapi kita ada second choice-nya. Itu ada untuk tindakan selanjutnya, untuk yang lebih murah, itu dengan radiofrekuensi. Radiofrekuensi untuk grade 1, 2, 3, dan 4, begitupun laser, sama grade 1, 2, dan 3, 4 untuk pasirnya. Tergantung keluhan berarti. Betul. Ya? Radiofrekuensi ini harganya itu sekitar 15 sampai 20 juta lah. Jadi misalnya stadium di bawah, apa yang masih biasa, yang gitu Pak? Bisa ambil yang radio frekuensi atau ya laser bisa lah. Gitu. Dan karena kita buka di RSCM Mama Palembang ini, baru kemarin kita buka, kita lagi ada promo Agustus. Dari harga segitu belum diskon 17%. Wow, selama Agustus. Yes, selama Agustus. Kesempatan ya. Ya, betul. Bagi yang menderita gitu ya. Yang enggak jangan ya. Iya. Tapi bisa langsung konsultasi. Kalau misalkan sudah ada gejalanya, misalkan gejalanya apa saja sih? Gejalanya kayak misalkan tadi ada BAB yang berdarah, terus sudah ada benjolan, sudah nggak nyaman, better konsultasi dulu deh.
untuk tindakannya apapun ya nanti dikonsultasikan lagi dengan tim kita. Ya, orang ini kan kadang-kadang mau konsultasi aja takut ya Pak ya. Iya. Nah, padahal nggak serta-merta langsung di laser ya Pak. Betul. Oke Pak Karisma, kalau wasir ini kebanyakan diderita oleh perempuan atau laki-laki atau seperti apa Pak? Sama aja sih sebenarnya, cuman paling banyak ya lo cukup. Umurnya Bang, umur. Kalau umur sekitaran 25 sampai udah mulai itu ya? 45 tahun. Tapi beberapa minggu lalu tuh kita dapat pasien umurnya muda banget. 17 tahun udah kena wasir. Waduh. Nah, balik lagi kan gaya hidup. Gaya hidup mempengaruhi kondisi seseorang. Oke. Nah, nggak cuman umur yang 25 ke atas aja. Ada akhirnya umur 17 tahun yang masih sekolah ya kan, masih sekolah muda, tapi kalau gaya hidupnya nggak baik, kurang tepat, ya akhirnya kena wasir juga. Itu grade 3 ya Pak ya? Iya, grade 3. 17 tahun. Oh, bukan stadium kalau ngomongin wasir ya, grade ya? Bisa grade, bisa stadium sama aja sih. Sama aja ya? Oke. Jadi yang paling gawat tuh grade berapa? 4. Ya jadi, memang harus penanganannya nggak bisa lagi pakai obat-obatan gitu ya Pak? Iya. Jadi kalau mau kita sedikit edukasi mengenai wasir kan, wasir itu ada 2. Wasir internal dan juga wasir eksternal. Wasir internal itu adalah wasir yang ada di dalam. Itu biasa benjolan masih kecil-kecil, tapi nyentil. Kalau bahasa Minangkabau itu apa? Kalau bahasa Palembang tuh nongol. Ya, geram. Geram apa? Geram. Mungkin ya. Gerem. Iya. Gemes. Nah, itulah. Itu untuk grade 1 dan 2 untuk di dalam. Nah, selanjutnya grade 3 dan 4 itu biasanya udah di luar, karena udah besar. Gitu. Ya, saya agak ngerti sekarang ada penderita juga sedikit-sedikit. Gitu. Nah, tadi yang cewek sama cowok, penderita itu biasanya di data kita tuh banyak yang cewek. Iya. Kenapa? Karena cewek itu satu faktor resikonya adalah hamil. Iya, betul. Hamil. Tapi penakan turun, penakan turun, hamil, terus tapi yang lebih berani untuk tindakan tuh yang laki-laki, yang karena mungkin kalau cewek itu kan malu, bukan malu juga, tapi karena wasirnya bisa hilang setelah melahirkan. Kalau cewek dilihat lagi nanti kehamilan kedua atau kehamilan ketiga, kayak istri saya, ya kehamilan kedua ya dia akhirnya ada wasir juga, gitu yang memang harus ditindak juga. Oke Pak, mungkin terakhir nih. Sebagai itu tadi mencegah wasir, terus juga tadi penanganannya seperti apa, itu harus apa sih masyarakat ini melakukan gaya-gaya hidup seperti apa? Oke, mencegah untuk wasir itu gaya hidupnya pertama sehari harus makan serat, minimal sayuran atau buah. Kalau nggak suka sayuran ya harus buah, karena pentingnya serat itu adalah untuk melancarkan peredaran untuk buang airnya kita. Karena kalau lancar kan berarti tidak mengganggu, tidak terjadi gesekan untuk buang airnya. Gitu. Kalau Pak Karisma, mungkin ada pesan-pesan buat masyarakat Palembang? Pesan-pesan buat masyarakat Palembang, ya balik lagi ke gaya hidup ya, gaya hidup. Mungkin faktor makanan ya kan. Ya, apalagi kalau zaman sekarang kulineran di mana-mana ya. Kulineran di mana-mana, makanan macam-macam, mau pedas atau enggak. Nah, itu ya baik lagi tadi, yang penting jangan lupa makan serat, sayur-sayuran, buah-buahan, dan ya dikurangin makan pedas-pedasnya. Ya mungkin dikurangin terus diimbangin. Nah itu jadi faktor tidak munculnya wasir atau ambeien. Dan kalau sudah ya terkena, jangan ragu untuk konsultasi. Konsultasi dulu aja deh gitu, konsultasi dulu di Vena Wasir Center di cabang RSCM Mama. Ya. Itu. Dan nanti mungkin diarahkan seperti apa pengobatan dan ininya ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Salaman sama Pak Karisma berkesempatan ke studio di awal-awal opening di Palembang. Semoga teman-teman yang mengalami menderita wasir dapat menjadi solusi ya untuk datang ke Vena Wasir Center yang ada di Kota Palembang. Demikian pemirsa dimanapun berada, acara kita Tribun Sumsel on Focus. Terima kasih, mudah-mudahan kita bertemu kembali di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.